Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Masjid Taklim Aisyah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah memperjumpakan kita di majlis yang mulia ini. Insyaallah kita akan mengkaji kajian dengan tema ujian, peringatan atau azab. Ujian, peringatan atau azab. Perlu diketahui ibu, azab itu hanyalah ada di yaumil akhir. Neraka itulah azab. Adapun di dunia Allah tidak pernah menimpakan azab kecuali terhadap umat-umat terdahulu. Dan di dunia azab itu hanya Allah timpakan untuk orang-orang kafir. Di dunia azab itu hanya Allah timpakan untuk orang-orang kafir. Lalu bagaimana untuk orang-orang yang beriman ketika adanya bencana dan seterusnya? Maka itu bisa jadi ujian, bisa jadi peringatan, tapi tidak ada azab di dunia ibu. Patut kita catat. Nanti kita coba lihat ayat-ayat tentang itu. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saya akan coba awali dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu, menurut Bapak dan Ibu, apa ini namanya? Ibu ditimpakan oleh Allah sakit dan qadarullah baru kena kerugian. Apa namanya ini? Ujian atau musibah? Musibah atau cobaan? Ada nggak bedanya? Ujian, musibah, cobaan, ada nggak? Ujian. Apa bedanya ujian dengan cobaan? Oh, dicoba-coba. Apa bedanya dengan musibah? Musibah sudah terjadi. Kalau ujian? Kita harus punya ilmunya untuk jawab ibu. Kalau kita nggak punya ilmunya nggak bisa jawab kita. Bulat aja jadinya ibu. Apa itu? Baik. Ujian itu bisa baik, bisa buruk. Dan bentuk dari ujian itu adalah musibah. Bentuk dari ujian itu namanya musibah. Ketika Allah memberikan ujian dan musibah kepada seorang hamba, itu gunanya sebagai cobaan. Jadi musibah, ujian, cobaan itu satu kesatuan yang gak bisa terpisahkan. Ujian, musibah, cobaan itu satu kesatuan yang gak pernah terpisahkan. Apa bu? Artinya, iya ibu? Ya sekedar penamaan berbeda-beda, tapi itu satu kesatuan. Maknanya sama. Yang namanya ujian, musibah, ujian, cobaan itu pasti bersatu, gak bisa dipisahkan. Ujian ya cobaan, cobaan ya musibah, musibah ya cobaan. Contoh ibu, ketika kita sekolah, kita harus belajar gak bu? Kalau kita belajar dapat tugas, kira-kira bisa gak kita kerjaan tugas itu? Bisa. Dapat ujian, kira-kira kita bisa gak mengerjakan ujian itu dengan baik? Karena sudah. Mendapatkan ulangan soal meskipun mendadak, kira-kira kita bisa mengerjakannya? Nah, dia.
Nah, sepanjang kita kuliah, sepanjang kita sekolah, itu kita akan kena musibah. Apa bentuk musibahnya? Soal-soal, tugas-tugas, baik, buruk, susah, gampang. Akan dapat ujian, kadang-kadang ujian melalui ulangan harian, melalui bulanan, melalui ulangan semester, melalui ujian akhir. Semua proses itu adalah cobaan. Kita bisa lulus nggak pada akhirnya? Mari kita buka surat 21, surat Al-Anbiya, ayatnya ayat ke-35. Surat 21, surat Al-Anbiya, ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum, kami pasti akan menimpakan bala, ujian. Jadi kalau ibu suka dengar kata-kata itu ada bala, bencana, sebetulnya itu bahasa Indonesia, Bu ya. Bahasa Arabnya itu bala. Apa bahasa Indonesianya? Ujian. Apa bentuknya ujian itu? Musibah bisyarr wal khair. Musibah buruk ataupun musibah baik. Fitnah sebagai cobaan. Ibu sering kan dengar kata-kata fitnah? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Apa artinya fitnah? Bahasa Indonesianya cobaan. Jadi ibu, sepanjang kita hidup, Allah timpakan kita musibah, baik atau buruk. Itu semua sebagai bala, sebagai ujian. Sepanjang kita hidup, dan semua proses itu adalah fitnah, cobaan. Maka ada fitnah hidup, ada fitnah kematian, ada fitnah kubur, ada fitnah dajjal, ada fitnah akhirat, ada fitnah dunia. Ya, fitnah teman bisa jadi, itu fitnah kehidupan, fitnah dari teman, dari orang-orang. Di ujung ayatnya, apa kata Allah? Wa ilaina turja'un. Kepada kami, kepada Allah kalian semua dikembalikan. Pada akhirnya ibu, yang ditimpa ujian yang baik, yang ditimpa ujian yang buruk, yang kena fitnah cobaan, itu semua pada akhirnya kembali kepada Allah. Nanti Allah akan melihat, kira-kira sepanjang hidup kamu menerima tiga-tiganya tadi itu ikhlas atau tidak. Mau diuji Allah, mau dicoba Allah, ditimpa musibah oleh Allah, kan cuma satu, Bu, sabar, ikhlas, syukur. Kita lihat kembali. Ketika seorang hamba sepanjang hidupnya akan diuji tadi dengan keburukan atau kebaikan, dan itu semua sebagai cobaan, berarti tidak mungkin tidak setiap manusia pasti sepanjang hidup akan mengalami cobaan, mengalami fitnah. Tetapi fitnah itu adalah sebagai ujian dari Allah untuk kita, dan itu diterima oleh kita, baik dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Kita nggak bisa memilih, ibu. Yang menentukan siapa? Allah. Yang menentukan siapa? Allah. Yang jelas setiap orang yang beriman, yang mengaku dirinya beriman, tidak pernah tidak, kecuali pasti akan ditimpakan musibah, cobaan, fitnah. Surat 29, surat Al-Ankabut, ayat 1 sampai ayat 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa kalau sudah mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, mereka yang telah mengatakan beriman tidak terkena fitnah lagi, mereka tidak akan mendapatkan cobaan, ujian, musibah. Jadi ibu, jangan pernah mengira kalau kita mengaku iman lalu lepas dari cobaan, jangan. Kan begitu ya Bu ya. Jadi apa artinya Bu? Setiap orang yang telah menyatakan dirinya beriman pasti akan mengalami musibah. Sebagai apa? Ujian. Untuk apa?
cobaan. Jadi yang namanya musibah, ujian, cobaan itu bersatu, nggak pernah terpisah, Bu. Jadi kalau ditanya, ibu lagi sakit, kebetulan ditipu orang, ini musibah atau ujian ya, ujian atau cobaan ya, nggak usah ditanya ibu, itu tiga-tiganya sama aja. Jadi musibah baik buruk itu yang ditimpakan, yang kita rasakan, semua itu adalah prosesnya adalah sebagai ujian. Bagaimana kamu bisa menghadapinya, itulah cobaan Allah. Contohnya tadi ibu, kalau ada orang sekolah belajar dengan baik, dia siap nggak terima cobaan dari Allah? Terima cobaan dari guru? Siap. Gimana cobaan dari guru? Dia akan dengan tiba-tiba datang. Coba, ibu dulu sekolah, bapak dulu sekolah, guru tiba-tiba hari ini kita ulangan. Gimana? Ngomongnya apa kita? Ya Pak Guru, belum belajar. Ya Pak Guru belum belajar. Terus gimana gurunya? Ya udah minggu depan. Yes, nggak belajar juga tuh minggu depan. Yang paling enak itu kalau yang sudah terprogram. Apa yang terprogram biasanya Bu? Ujian semester, ujian akhir tahun, itu terprogram kan? Ada nggak yang nggak terprogram? Sebetulnya guru sudah memprogram, tapi murid kadang-kadang nggak tahu. Tugas nanti bentuknya seperti apa, ulangan soalnya kayak apa, soalnya itu gampang atau susah. Nah, itulah ujian dari Allah Bu. Kadang kita diuji mudah, lagi sukses, lagi kaya, lagi nikmat, itu semringah senyum terus. Giliran kita diuji oleh susah, sakit, menderita, kesusahan, kesulitan, dan bertubi-tubi keburukan, itu kira-kira gimana Bu? Senyum atau cemberut? Harusnya senyum Ibu. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Cemberut boleh, tapi jangan mengeluh, jangan terlalu berkenan kemudian menyesali kejadian, nggak boleh. Kenapa? Karena orang beriman itu pasti akan menghadapi ujian, musibah sebagai cobaan. Itu. Maka di ayat ketiganya Allah katakan, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah timpakan cobaan, fitnah kepada seluruh umat-umat sebelum mereka semua, sebelum kita semuanya. Apa tujuannya Bu? Kenapa Allah timpakan pada kita musibah, ujian, cobaan sepanjang hidup? Apa tujuannya? Itu di ujung ayatnya apa? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang shadiq, yang jujur, yang benar imannya. Wala ya'lamannal kadzibin, supaya Allah mengetahui siapa yang dusta. Kalau ada orang yang imannya benar, ketaatannya benar, diuji oleh Allah dengan baik, dengan buruk, siap apa tidak? Siap pasti. Diuji oleh Allah susah atau senang, siap atau tidak? Siap pasti. Orang yang ibadahnya benar, mau dapat ujian kayak apapun bentuknya, nggak ada masalah. Sama mahasiswa, siswa yang rajin belajar, yang biasa latihan, yang tidak hanya belajar saat mau ujian. Mau kayak apa soalnya, mau kapan ujiannya, mau ulangan mendadak, mau ulangan direncanakan, terserah Anda. Kita dulu ketemu nggak teman yang kayak gitu Bu? Bener Bu, siap aja, kapan aja. Mau dia belajar terus, giliran kita Bu. Itu tadi, seperti ibu yang komentar tadi. Sekarang ulangan, ya Pak Guru belum belajar. Kalau Pak Guru dirayu oleh murid, bisa jadi ya udah ngalah kan Ibu. Tapi kalau guru yang killer, tidak, pokoknya sekarang. Itu paling dibenci tuh oleh murid itu. Nah, ketika Allah menguji kita, kira-kira izin dulu apa enggak Bu? Permisi dulu apa enggak? Nah, kapan datangnya ujian atau musibah itu Bu? Seketika, tiba-tiba, nggak pakai direncanakan. Nah, ketika ada orang yang diuji oleh Allah dengan tiba-tiba, dia siap, itulah hamba yang beriman. Diuji oleh Allah kapanpun direncanakan, itulah hamba yang beriman. Yang jelas berarti sebagai orang beriman kita sadar bahwa tiap kita yang beriman itu pasti akan mendapatkan musibah, pasti akan mendapatkan ujian, pasti akan mendapatkan. Nah, tinggal pertanyaannya, itu kira-kira teguran atau peringatan?
Nah, itu teguran peringatan sama enggak? Coba ibu, kalau ada orang, ibu sebagai dosen nih, bapak sebagai dosen, ini murid ini sekali, dua kali, kadang bolos tanpa bikin surat, diapain oleh ibu? Dikasih peringatan. Enggak, teguran dulu. Teguran dulu bu. Teguran itu apa? Masih ringan. Bener apa enggak bu? Sekali, dua kali, tiga kali ditegur nggak mempan, kasih peringatan. Peringatan nggak mempan juga. Aduh. Jadi terkadang Allah menimpakan tadi, bisa musibah, bisa ujian, bisa cobaan. Itu bisa teguran, bisa peringatan. Teguran itu bagi orang-orang yang tadinya taat, kemudian kadang-kadang taatnya suka berkurang. Yang tadinya rajin ibadah, ibadahnya suka mulai ditinggalkan. Yang tadinya sudah biasa ibadah dengan baik, tiba-tiba kadang-kadang suka mulai kendor. Maka ditegur oleh Allah. Dengan apa tegurannya? Tegurannya bisa dengan cara apapun. Tapi ketika manusia sudah nggak mau nurut juga, dikasih peringatan oleh Allah. Peringatannya biasanya lebih dahsyat lagi. Kalau dikasih peringatan juga nggak mau, biasanya baru datanglah yang namanya siksaan, azab. Tapi di dunia, azab yang Allah turunkan itu kecil dibandingkan azab neraka. Jadi kenapa Allah timpakan kepada kita ujian, musibah dan yang lainnya? Biar kita sadar atas kesalahan dan dosa-dosa kita, lalu kita kembali ke jalan yang benar. Ustadz, dari mana kita tahu itu teguran atau peringatan atau azab? Ya kita yang menakar. Sejauh mana kita? Kalau ada kesalahan sedikit lalu ditegur oleh Allah, kita langsung kembali ke jalan yang benar, semoga itu baru teguran. Tapi kalau kadang berkali-kali, masih kadang bandel juga, awas, ini sudah meningkat kepada peringatan. Kalau ternyata nggak pernah kembali juga ke jalan yang benar, ini sudah azab dan pembiaran oleh Allah. Dan ini tidak bisa kita menilai ibu. Oh kamu tuh lagi diuji tahu nggak? Kamu lagi dicoba tahu? Kamu lagi diperingatan? Nggak bisa ibu. Karena ini yang paling tahu persis adalah Allah. Bagi kita nggak usah kita menerka-nerka. Ini peringatan atau teguran atau azab, nggak usah. Sudah resapi oleh diri kita. Kira-kira kita dalam posisi apa? Sebab orang yang imannya benar harus menerima akan adanya musibah, ujian, cobaan. Semuanya itu akan berlangsung sepanjang kita hidup. Pasti. Bahkan mohon maaf, Bapak Ibu pengen masuk surga enggak? Benar? Ujiannya, musibahnya, cobaannya, orang-orang yang bercita-cita masuk surga lebih dahsyat, lebih keras. Surat Al-Baqarah 214. Surat Al-Baqarah surat 2 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum? Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan mudah masuk surga? Pasti masuk surga. Wa lamma ya'tikum, padahal belum datang kepadamu ujian, cobaan, musibah yang bertubi-tubi. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka yang betul-betul mencita-citakan menginginkan surga ditimpakan oleh Allah ba'sa wad-dharra wa zulzilu. 3 bertumpuk nih Ibu. Apa itu ba'sa? Ba'sa itu adalah kesusahan, kesulitan terkait dengan fisik, keadaan dan seterusnya. Dharra itu kesempitan terkait dengan rizki, dengan duniawi dan seterusnya. Zulzilu itu keguncangan terkait dari apa? Hinaan, celaan dan sakit yang diderita melalui orang lain. Ibu ngalamin tiga-tiganya enggak? Bapak ngalamin tiga-tiganya enggak? Enggak. Siapa orang yang mengalami tiga-tiganya, Bu? Nabi, para rasul dan para sahabat yang menyertai. Dulu Nabi gimana, Bu? Mengalami kesulitan enggak? Subhanallah. Kesulitan apa? Kesulitan keadaan. Kesulitan apa? Materi.
Kesulitan apa? Lingkungan di mana hinaan, celaan, tiga-tiganya dirasakan Rasul dan para sahabat. Kalau kita, ya paling cuman bak sabu, kesulitan sedikit lah. Boro, kesempitan harta, sebetulnya duit masih banyak, miliaran, tapi rugi 100 juta aja. Kayaknya sedih banget Bu, padahal duitnya masih deret miliaran. Karena itulah manusia, kepenginnya tidak pernah rugi. Apalagi dapat hinaan, celaan orang, baru didiemin aja, nggak ditegur. Tahu nggak kemarin, dia nyuekin saya, nggak negur saya. Itu udah sakit banget rasanya Ibu. Kalau Rasul, subhanallah, dihina, dicela, diusir, dihardik, dilempar kotoran, subhanallah, difitnah, udah nggak pernah berhenti Ibu. Berarti cobaan itu berat atau berat sekali? Itulah dia. Tapi itu semua baru musibah, ujian, cobaan, dan itu terjadi sepanjang hidup. Sampai dikatakan, saking beratnya itu, hatta yaqular rasula walladzina amanu ma'ahu. Sampai kemudian Rasul bersama orang-orang yang beriman bersamanya, berdoa kepada Allah, saking beratnya ujian itu. Apa doanya Bu? Cuman satu permintaan. Mata nasrullah. Ya Allah, kapan datangnya pertolonganmu ya Allah? Allah cuma menjawab apa? Ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu pasti datang. Kapan datangnya? Qarib, dekat sekali waktunya. Dekat. Kenapa Allah katakan qarib? Nanti saya tunjukkan dalil yang lain. Ibu, Bapak, pernahkah kita mengalami seperti ini? Saya yakin tidak. Sehari-hari kita lebih banyak nikmat, sehari-hari kita lebih banyak lapang, sehari-hari kita tidak pernah dihina, dicela, dicela oleh orang-orang sekitar kita. Kita nggak mengalami itu. Tapi kadang-kadang kalau ujian berat sedikit, manusia ngeluh, ya Allah, kalau kapan datangnya pertolonganmu, boleh nggak begitu? Boleh nggak Bu? Boleh, Rasul begitu. Orang-orang beriman begitu. Tapi ada yang ngeluhnya beda. Ya Allah, dosa apa saya kok gini terus hidup saya? Itu keluhan kayak gitu boleh atau boleh? Haram, nggak boleh. Ada orang ngomong, ya Allah, dosa apa saya? Anda yakin nggak punya dosa? Seakan-akan kalimat itu apa? Saya kan nggak punya dosa, ya Allah, kenapa mesti diuji kayak gini? Kalimat itu durhaka. Kalimat itu kalimat durhaka. Lalu bagaimana ngeluhnya? Jangan mengatakan kapan apa dosa saya. Ya Allah, betapa berat ujianmu ini ya Allah. Betapa sulit masalah ini ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali hanya Engkau ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Minta sama Allah. Innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Aku mengadu, aku mengeluh sesungguhnya hanya kepada Allah. Boleh, tapi keluhan yang wajar. Mimpi apa saya semalam? Lu kenapa dibawa-bawa masalah mimpi? Musibah itu Allah yang menentukan. Ujian itu Allah yang menentukan sepanjang hidup. Surat 3 Ali Imran 186. Surat 3 surat Ali Imran 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan sungguh benar-benar kami pasti akan menimpakan musibah kepada kamu, ujian kepada kamu, melalui harta kamu, melalui jiwa-jiwa kamu. Apa Bu? Ujian melalui harta. Iya tadi, kerugian, ditipu orang, lagi bisnis tapi bangkrut, kecurian, diutangi orang tapi orangnya nggak mau bayar, macam-macam caranya Ibu. Wa anfusikum, atau melalui jiwa-jiwa kamu. Gimana melalui jiwa kita? Sakit, menderita, kesusahan, kesulitan, lihat anak yang sakit, orang tua sakit, itu kan jiwa kita yang terasa. Lalu yang ketiga apa Bu? Melalui hinaan dan celaan yang sangat banyak. Bu, hinaan celaan itu secara fisik sakit gak sih?
Enggak, secara fisik enggak. Tapi secara apa? Menyakitkan hati. Pada saat ibu dihina, dicela terus-menerus, tadinya sehat, bisa jadi sakit nggak? Karena saat hinaan celaan itu masuk ke dalam hati, kita sedih, akhirnya apa? Ya, stres, pikiran, akhirnya apa? Pola ritual tubuh kita nggak bisa normal. Faktor hormonalnya nggak bisa normal. Sehingga apa yang terjadi? Orang gara-gara stres jadi sakit parah. Awalnya bukan fisik ibu. Hinaan celanya itu melalui telinga. Masuknya ke sini. Adzan katsira. Itu gangguan dan hinaan celaan yang sangat banyak. Itu menyakitkan. Tapi nggak usah pakai lagu ya bu ya. Sakitnya tuh di sini nggak usah. Udah. Rasakan aja. Dan ini dari Allah. Maka apa yang Allah inginkan ketika kita diuji seperti itu, seberat apapun, ujung ayatnya apa bu? Wa in tasbiru. Dan jika kamu tetap bersabar, wa tattaqu, dan kamu tetap bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Kesabaranmu dan ketakwaanmu itulah hal yang paling utama kamu utamakan. Hal yang lebih kamu utamakan, sabar dan takwa. Menghadapi musibah, ujian, cobaan seperti apapun, siap insya Allah. Hanya siapa yang bisa seperti itu bu? Orang bertakwa. Maka kalau ada orang bertakwa yang benar-benar takwa, ketika dia diberikan oleh Allah, baik itu baik atau buruk, jawabannya apa? Cuman satu bu, kebaikan. Contoh, Afan, ibu, bapak, Allah uji dengan harta yang melimpah ruah, nikmat, rizkinya mengalir terus. Pasangannya subhanallah, enak, tidak pernah ribut. Kalau toh ribut hanya kecil. Anak-anaknya gampang diatur, keadaan lingkungan nikmat. Saat itu tubuh kita sehat, dapat segalanya. Lalu ibu ditanya oleh seorang teman, ditanya oleh sahabat, ditanya oleh keluarga, apa yang sedang Allah berikan untuk kamu? Apa yang Allah berikan untukmu? Jawabannya apa bu? Pasti langsung dengan wajah yang semringah, wajah yang cerah, wajah yang senyum, sambil mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah, indah sempurna nikmat dari Allah. Alhamdulillah, semua kenikmatan itu dari Allah. Kenapa kita bisa enteng ngomong itu bu? Karena itulah yang dicita-citakan manusia, kenikmatan. Sekarang saya robah. Sakit, susah, ditipu orang, hartanya telah diambil, rumah satu-satunya sedang dalam keadaan pengawasan mau disita. Suami, istri, pasangan ribut terus, anak-anak pada bandel. Sudah begitu tertimpa sakit dan musibah, hinaan celaan dari orang lain terima masuk ke telinga. Kira-kira menderita atau menderita banget? Saat ibu ditanya, ibu dapat apa dari Allah? Jawabannya apa? Ujian, musibah. Berani gak ngomong alhamdulillah ala kulli hal? Berat. Hanya orang yang betul-betul takwa. Semua kebaikan dari Allah. Hanya orang yang takwa. Kenapa? Orang takwa itu sadar apapun yang Allah timpakan di dunia ini berupa musibah, ujian, cobaan, itu memang satu kesatuan yang tidak mungkin tidak. Tinggal kita berpikir apakah ini teguran, apakah ini peringatan, apakah ini azab, terserah Anda. Siapa Anda? Kalau Anda tetap kembali ke jalan yang benar, insya Allah ini hanyalah musibah kecil di dunia, di mana akhirat lebih dahsyat dari dunia. Maka semua itu Allah timpakan kepada kita untuk apa? Biar kita sadar akan kesalahan kita, lalu Allah menghendaki kita kembali ke jalan yang benar. Surat 32 ayat 21. Surat 32 ayat 21. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh benar-benar kami akan menimpakan siksaan di dunia berupa musibah, ujian, cobaan di waktu yang dekat ini di dunia. Maka sepanjang hidup gak ada bu manusia nikmat terus tuh gak ada.
pasti akan ada dua sisi. Hanya lebih banyak mana, nikmatnya atau susahnya bukan urusan kita, terserah Allah. Kita harus nerima apapun keputusan Allah. Semua itu Allah timpakan, berarti tujuannya baik atau buruk? Baik, supaya apa? Manusia menyadari kesalahannya, ini sekedar teguran, maka yarji'un, kembali ke jalan yang benar. Saya ingin bertanya kepada ibu dan bapak. Bapak ibu, pernah nggak dulu mungkin ketika anak kita masih agak usia sekolah, belum terlalu dewasa, kalau nakal ibu sentil, pernah nggak? Pernah bu? Atau mungkin memukul kakinya, pernah ibu? Katakanlah nggak pakai fisik, pernah marah nggak kepada anak bu? Pernah? Pertanyaan saya, ibu sayang nggak sama anak ibu? Kalau sayang ngapain marah-marah? Kenapa mesti dimarahin? Oh karena sayang. Jadi saat ibu nyentil, ibu mukul, ibu ngasih sanksi, nggak ngasih uang jajan, lalu ibu marah, ibu sayang. Betul. Kok bisa sayang kayak gitu? Nah, kenapa kok sampai ibu seperti itu kepada anak? Apakah ibu tiba-tiba zalim sama anak, atau karena diawali dari kesalahan anak? Saya yakin anak ibu nggak nakal, nggak mungkin disentil, nggak mungkin dimarahi, pasti disayang. Betul apa enggak? Nah, ketika ada makhluk yang namanya manusia nih, sudah ngaku iman, harusnya dijaga imannya dan takwanya, malah bandel sama Allah, asal-asalan, tidak menjalankan dengan baik. Allah marah apa enggak? Allah nyentil kita loh bu. Melalui apa tadi? Musibah. Baik atau buruk, ujian, cobaan, baik itu besar atau kecil, dan semuanya itu sesungguhnya karena Allah sayang. Kalau Allah sudah tidak sayang ibu, kita dibiarkan oleh Allah bebas, terserah Anda berbuat. Mau Anda kaya apa, terserah. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak lagi mau mendapat peringatan dari Allah, sehingga yang dipakai adalah hawa nafsunya, dia tidak mau mengikuti aturan Allah, maka kalau sudah seperti itu dibiarkan oleh Allah, terserah Anda. Tapi ketika Allah menguji kita, lalu kitanya sadar dan kita kembali ke jalan yang benar, itu tandanya Allah cinta kepada kita. Seperti ibu, ketika ibu menyamarahi anak, pasti ibu ngomong, kenapa sih ibu ketika marah-marah, ibu ngomong aja baik-baik. Gimana baik-baik? Kamu baik-baik udah gak mempan? Kamu udah berapa peringatan berulang kali salah terus? Kalau ibu gak marah, nanti kamu begitu terus-terusan, bagi kamu juga rugi. Ibu tuh sayang nak. Betul nggak begitu ibu? Nah seperti itulah kadang sayangnya Allah itu dibuktikan dengan apa? Musibah, ujian, cobaan, dan ini pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Ibu, kejadian apapun yang menimpa kita, baik atau buruk, besar atau kecil, sesungguhnya ini kehendak siapa? Allah atau keinginan kita? Kalau kita keinginannya apa? Yang nikmat terus, yang enak terus, yang baik terus. Tapi tidak mungkin ibu. Wong Nabi yang paling dicintai Allah, yang sudah dijamin masuk surga, itu bertubi-tubi bu. Ujiannya luar biasa lebih berat daripada kita. Coba kita lihat surat 9 ayat 51. Surat 9, surat At-Taubah ayat 51. Qul, katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada suatu musibah pun yang menimpa kepada kami, kecuali semuanya itu sudah Allah tetapkan bagi kami. Ibu, contoh aja bu, lagi makan ngunyah-ngunyah, tiba-tiba bibirnya kegigit. Pernah kan begitu kan? Subhanallah, benar ibu. Gak tahu nih kalau udah usia di atas 40-50 tuh begitu ibu. Wong bibir sendiri aja kegigit, bukan digigit bu. Gara-gara kunyahan sesuatu. Itu musibah bukan ibu? Sekecil itu pun sudah ditetapkan Allah. Ibu kelilipan aja bu, ketetapan Allah. Subhanallah. Apapun yang mengenai kita, itu ketetapan Allah. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Allah katakan, la yusibana, tidak akan ada sesuatu musibah menimpa kepada kami. Kesulitan yang paling kecil sampai bencana paling besar tidak akan terjadi
illa kecuali ma kataballahu lana. Apa-apa itu yang ditimpakan kepada kami memang sudah Allah tetapkan bagi kami. Huwa maulana, dialah Allah penolong kami. Maka saat itu kena musibah apapun bentuknya, larinya kemana kita? Allah. Huwa maulana, karena dia Allah penolong kami, pelindung kami. Wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hendaklah orang-orang yang beriman ditimpakan musibah yang buruk-buruk itu, hendaklah kembali kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Jadi tidak mungkin tidak, yang namanya musibah pasti terjadi. Bagi orang beriman, musibah itu ya ujian, ujian itu ya cobaan. Ujian, musibah, cobaan itu adalah sebagai teguran, sebagai peringatan, atau sebagai azab, tergantung bagaimana sikap kita. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa, mau kebaikan, mau keburukan yang diberikan, jawabannya cuma satu. Ini kebaikan dari Allah. Kenapa? Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Sepanjang nyawa kita masih di kerongkongan. Maka tadi Ibu ada ketika orang Nabi dan orang beriman itu berdoa kepada Allah. Coba lihat kembali ke surat Al-Baqarah tadi ayat 214. Ayat 214. Apa di ujung ayatnya? Ketika Nabi berdoa dengan orang-orang yang bersamanya. Hatta yaqular rasula walladzina amanu ma'ahu. Sehingga berdoa Nabi, Rasul dengan orang yang beriman bersamanya. Apa tadi doanya, Bu? Mata nasrullah. Ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Jawaban Allah apa? Ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah pertolongan Allah pasti datang. Kapan? Qarib, dekat. Apa yang dimaksud dekat? Baik, coba Ibu sekarang buka tadi surat 16, surat An-Nahl, ayatnya dari ayat ke-30. Tadi saya bertanya kepada Ibu, ketika dapat nikmat yang baik, jawaban Ibu apa? Alhamdulillah. Kalau dapat keburukan, jawabannya apa kalau ditanya? Hanya orang takwa yang selalu mengatakan kebaikan. Coba perhatikan surat 16 ayat yang ke-30. Wa qila lilladzina taqaw, dan ditanyakan atau dikatakan kepada orang bertakwa, madza anzala rabbukum, apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu? Maksudnya kira-kira kamu dapat apa dari Allah? Apa jawabannya, Bu? Qalu khaira. Orang takwa cuma satu, semua kebaikan. Lagi sakit parah, alhamdulillah ala kulli hal, ini kebaikan dari Allah. Semoga menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa saya. Semoga mempertebal kesabaran dan ketawakalan saya. Semoga menjadi kebaikan untuk bekal akhirat saya. Jadi nggak ada yang buruk dari Allah, Ibu. Qalu khaira. Semua yang dari Allah itu baik, nggak ada yang buruk. Ibu, terkadang menurut kita buruk. Pasti buruk atau boleh jadi malah baik. Terkadang menurut kita baik, menurut Allah kan ada ayat yang bunyinya begitu, Ibu. Gimana bunyi ayatnya? Baik, sebelum saya jelaskan surat 16 ini, Ibu coba lihat, Bapak coba lihat surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital fahuwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Resiko perang itu apa, Bapak Ibu? Mati. Kalau Ibu dalam keadaan banyak tanggungan, anak-anak Ibu butuh biaya, suami Ibu izin minta perang, diizinkan nggak, Bu? Kayaknya enggak ya, Bu ya. Beratnya luar biasa. Tapi bagaimana dengan para sahabat? Para sahabiah. Ketika ini ketetapan Allah, sami'na wa ata'na. Mau dikaya apa dihalangin istrinya? Tidak, ini panggilan Allah. Berarti yang namanya perang itu, Bu, buruk atau baik? Dibenci atau disukai? Itu kata Allah, dibenci. Wa huwa kurhul lakum.
Perang itu kamu sangat membencinya, buruk bagi kamu. Maka keterangannya apa? Di tambahan ayatnya, fa'asa ayyakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu sangat membenci sesuatu, tapi justru itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Justru sebaliknya, kamu membenci sesuatu itu justru baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi semua dari Allah itu baik atau buruk? Wal khair kulluhu fi yadik wasyarru laisa ilaik. Semua kebaikan itu ada pada sisi Allah, sedangkan keburukan tidak ada di tangan Allah. Baik, kembali ke surat 16 tadi, Ibu. Orang bertakwa ditimpakan musibah buruk atau baik, apa jawabannya? Qalu khaira. Ini adalah kebaikan. Ini kebaikan dari Allah. Maka apa jaminannya bagi orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa cobaan, buruk atau baik, selalu mengatakan ini kebaikan? Apa jaminannya kemudian? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang selalu berbuat baik dalam kehidupan dunia, maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ibu maaf, ibu sehat, rizki lapang, ibu sudah biasa sholat sunnah, qobliyah ba'diyah nggak ditinggalkan, sholat malam tahajud nggak pernah ditinggalkan, meskipun hanya sekedar 2 rakaat dan witir, sholat duha 2 rakaat nggak ditinggalkan, zikir setelah sholat nggak ditinggal, ngaji ikut ngaji. Kalau lagi nikmat, suatu ketika diuji susah, apa yang akan ibu lakukan? Ibadahnya tetap seperti itu atau mulai berkurang? Alhamdulillah kalau bertambah ya Bu ya. Tapi kadang-kadang rata-rata berkurang. Kalau toh bertambah karena ada keinginan biar masalah cepat berlalu. Giliran masalah berlalu, ibadahnya berkurang lagi. Nah, itulah manusia. Maka kata Allah, jika kamu ditimpa musibah, cobaan, ujian dengan bentuk apapun, baik atau buruk, kamu tetap berbuat baik, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ibu yakin gak dengan ayat ini? Yakin apa yakin-yakinan? Nanti Allah buktikan gimana perbuatan ibu di saat Allah menimpakan suatu musibah. Maaf, saya gak ngancem enggak. Musibah itu kan bisa baik, bisa buruk. Ingat sekali lagi, bagaimana? Kalau Anda dikasih musibah baik, Anda bersyukur. Kalau Anda dikasih musibah buruk, Anda bersabar. Ini sukses namanya. Anda akan terus berbuat kebaikan. Kebaikan dalam hablum minallah, hablum minanas, gak terpengaruh dengan keadaan. Terus berusaha. Andai kata belum dapat di dunia kebaikan, kata Allah apa ujung ayatnya? Waladarul akhirati khair. Negeri akhirat itu lebih baik. Wala nikmat darul muttaqin. Yaitu negeri yang penuh kenikmatan untuk orang yang bertakwa. Jadi ibu maaf, kalau kita sudah baik ibadahnya, baik amalnya, baik segalanya, tapi Allah timpakan justru keburukan, musibah yang buruk di dunia, kira-kira kita tetap ibadah dengan baik atau mulai berkurang? Terus ibu, tingkatkan lebih bagus lagi. Kalau toh belum dapat kebaikan di dunia, kata Allah, mana yang lebih baik dibandingkan dunia? Akhirat. Karena akhirat itu negeri yang paling baik untuk orang bertakwa. Apa sih Bu, negeri yang paling baik untuk orang takwa itu? Ayat ke-31-nya. Jannatu adn yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Negeri yang paling baik untuk orang takwa adalah surga-surga Aden, yang kelak mereka akan memasukinya, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wala lahum fiha ma yasha'un. Maka di dalam surga mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Keinginan mereka diberi ibu. Apa bedanya keinginan dengan permintaan? Yang dikasih oleh Allah mah, yang diminta atau yang diinginkan? Apa bedanya keinginan dengan permintaan? Keinginan sudah terwujud, sudah ada. Gimana tadi? Keinginan apa? Ya Ibu Afan? Dari kebutuhan. Yang dibutuhkan. Bukan, artinya bedanya keinginan dengan permintaan apa?
Kalau permintaan itu diminta. Bukan. Permintaan itu diminta. Minta dong, bagi dong. Kalau keinginan itu masih ada dalam tuh. Yang ada lintasan dalam hati belum terucap, langsung dikasih, Bu. Karena Allah mengetahui isi hati. Gimana yang diminta? Itulah surga. Walahum fiha ma yasha'un. Di surga nanti mereka dapat apapun yang mereka inginkan. Keinginan itu belum terlintas, belum terucap. Contoh, maaf. Ibu mungkin punya keinginan ketika ibu dengan saudara ibu, dengan kawan ibu, lihat suami, suaminya sayang banget deh kayaknya. Apa lintasan hati ibu kepada suami ibu yang tidak seperti dia? Coba suami saya kayak dia. Itu keinginan terlintas kan? Berani gak ibu ngomong sama suaminya? Kadang-kadang mau ngomong takut, malah dimarahin. Dan gak usah lah. Ya itu, kadang-kadang suaminya ngomong begitu kan? Ya udah lu sama dia aja. Berarti keinginan itu sesuatu yang baru terlintas dalam hati. Allah sudah kasih, Bu. Lalu bagaimana yang kita minta? Walahum fiha ma yasha'un. Dan itu semua kadzalika yajzillahul muttaqin. Balasan dari Allah untuk orang bertakwa. Baik. Ibu, ada nggak orang yang bertakwa yang sepanjang hidupnya banyak menderitanya? Ada? Para nabi dan rasul begitu. Kayak apa ujian dan cobaannya? Hinaan, celaan, dakwah, peperangan dan seterusnya. Tapi ketika nanti sudah akhir hayat tiba, penderitaan masih ada apa enggak? Kesusahan masih ada enggak? Jadi kapan musibah-musibah itu dirasakan oleh seorang beriman? Sepanjang masih hidup. Kalau sudah dicabut nyawanya, hilang semua penderitaan. Maka tadi jawaban Allah di surat Al-Baqarah ayat 214. Ketahuilah pertolongan Allah pasti datang, qarib, dekat. Kapan yang dimaksud dekat? Kematian kita itulah pertolongan Allah. Jadi kematian itu pertolongan Allah bagi orang yang bertakwa. Lihat Ibu, ayat ke-32-nya. Bagaimana keadaan orang takwa itu? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang mereka ketika diwafatkan, dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan thayyibin, baik sekali. Apa yang diucapkan malaikat, Ibu? Yaqulun, malaikat berkata, Bu, orang yang mau dicabut nyawanya nih, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat sejahtera atasmu wahai orang takwa. Kesulitanmu di dunia sudah berakhir. Hari ini hari terakhir kamu hidup di dunia, dicabut nyawanya. Salamun alaikum, selamat sejahtera atasmu, dan kamu masuk surga karena amal perbuatanmu. Coba Bu, andai kata ibu lagi tidur-tiduran, bapak lagi tidur-tiduran, tiba-tiba malaikat maut ngomong seperti ini, ibu hari ini dicabut nyawanya, kamu akan masuk surga karena amalmu. Itu kira-kira siap apa siap banget? Sekarang atau tunda besok? Betul begitu, nggak nunggu suami dulu. Ibu bulan depan habis Idul Fitri mau diajak jalan-jalan ke luar negeri loh Bu sama suami, keliling-keliling Ibu. Alah masa bodoh. Kenapa? Sebab sudah dibayangkan apa nikmatnya dunia kalau sudah lihat surga. Itulah pertolongan Allah. Jadi sepanjang kita hidup, mau ditimpa musibah, mau ditimpa ujian, mau ditimpa cobaan, terserah Allah. Sebagai teguran, sebagai peringatan, udahlah terserah Allah. Yang penting kalau kita kembali ke jalan yang benar, sukses, pasti kita mendapat kebaikan. Kalau toh susah menderita, hanya sepanjang di dunia. Begitu dicabut nyawanya, semua penderitaan berakhir. Berbeda nggak Bu, kalau orang itu zalim dalam kehidupan dunianya? Durhaka kepada Allah dalam kehidupan dunianya. Kira-kira malaikatnya mengucapkan apa? Salamun alaikum, atau malah malaikatnya marah? Maka Ibu, proses dicabutnya nyawa seorang hamba, sakratul maut, malaikat yang diutus sama malaikatul maut, tapi cara proses pencabutannya berbeda.
Ibu pernah baca nggak surat An-Nazi'at, surat 79? Ayat 1, ayat 2. Apa di situ, Bu? Surat 79, ayat 1, ayat 2. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Apa itu an-nazi'ati gharqa? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dulu, Ibu. Gharqa. Wan-nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan, Ibu, yang digambarkan Allah tadi di surat 16 ayat 32 itu yang mana tuh? Lemah lembut, diucapkan salam. Digambarkan Anda mau masuk surga. Subhanallah, malaikatnya begitu ramah. Sekarang siapa yang nazi'atu gharqa, dicabut nyawa dengan keras? Siapa menurut Ibu? Satu, sudah pasti orang kafir. Kalau dikatakan kafir itu berarti siapa dia, Bu? Orang yang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat. Coba lihat, Ibu, surat 8 ayat 50. Surat 8, surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaika. Sungguh alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu bisa melihat ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya, diwafatkan oleh para malaikat. Bu, diapain, Ibu? Yadribu, dipukulnya, wujuhuhum, wajah mereka, wa adbarahum, panggung mereka, jibahuhum, dahi mereka. Dipukulnya, Ibu, bertubi-tubi. Tapi maaf, yang masih hidup lihat atau tidak? Tetap aja dia orangnya, yang tetap mulus tubuhnya mulus, yang cantik tetap cantik, yang ganteng tetap ganteng. Seperti itulah. Tidak terlihat. Maka kalau kamu lihat, sementara tidak ada yang lihat. Jadi siapa yang bisa melihat, Ibu? Tentunya malaikat yang diperintahkan oleh Allah mencabut dan orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan, subhanallah. Maka dipukul-pukulnya bertubi-tubi. Sambil dipukul, apa ucapan malaikat kepada orang kafir itu? Fadzuqu adzabal hariq. Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Kalau tadi orang beriman gimana, Bu? Salamun alaikum udkhulul jannah. Orang kafir, rasakan olehmu, kamu akan disiksa di neraka yang membakar. Tapi yang masih hidup tidak pernah Pertanyaan saya, apakah yang proses kematiannya seperti ini hanya orang kafir yang non muslim? Tidak. Ada nggak orang beriman tapi zalim? Ada nggak orang beriman tapi senantiasa berbuat dosa? Sama matinya seperti mereka prosesnya. Sama, Ibu. Diperlihatkan, diberitahukan neraka, dipukuli. Bahkan ketika mereka mempertahankan nyawanya, nyawa itu dipaksa dicabut oleh malaikat. Suratnya surat 6 Al-An'am ayat 93. Agak panjang ayatnya, diawali dengan kalimat wa man azlamu mimman iftara 'alallahi wa huwa kadziba, dan seterusnya. Coba Ibu lihat di tengah-tengah ayat. Di tengah-tengah ayat ada kalimat begini, sungguh alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat. Ada kata-kata itu? Walau tara idzil dzalimun. Di situ bukan kafir tapi dzalimun. Alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang zalim fi ghamaratil maut, di dalam keadaan sukahnya sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim, sedang para malaikat memukul-mukul dengan tangan-tangan mereka, dipukulnya bertubi-tubi, Bu. Sambil malaikat mengucapkan apa di situ? Akhriju anfusakum,
keluarkanlah nyawamu. Keluarkan nyawamu. Jadi orang zalim, yaitu orang-orang yang mengaku Islam, bersyahadat, tapi nggak menjalankan ajaran Islam dengan baik, bahkan mengabaikan perintah Allah, mengabaikan larangan Allah, itulah orang zalim. Maka dipukul-pukul malaikat, malaikat mengatakan, keluarkan nyawamu, keluarkan nyawamu. Lalu di ujung ayatnya ada apa itu, Bu? Al-yawma tujzauna, pada hari ini akan diberitakan kepada fal yauma tujzauna adzabal huni. Pada hari ini telah ditetapkan bahwa kamu akan mendapatkan azab neraka. Bima kuntum taquluna 'alallah ghairal haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Disebabkan kamu di dunia mendustakan ayat-ayat Allah, berkata terhadap Allah tidak dengan benar, mendustakan ayat-ayat Allah, dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Jadi ibu maaf, orang kafir saat dicabut nyawanya sudah tahu bahwa dia akan masuk neraka? Sudah. Orang Islam tapi zalim saat dicabut nyawanya tahu dirinya akan masuk neraka? Sudah. Siapa yang tahu bahwa dirinya akan masuk surga? Hanya orang takwa yang dicabut dengan lemah lembut. Ibu, kira-kira kita yang mana? Yang dicabutnya lemah lembut atau yang keras? Cita-cita silahkan, monggo praktekkan. Keinginan sih boleh ibu, tapi bagaimana solusinya? Bagaimana kita di dunia siap menghadapi apapun? Kita tidak boleh mengatakan, ya Allah kalau begitu timpakannya dede ajab sekarang, ujian yang berat sekalian biar saya. Enggak boleh, sombong Anda. Lalu bagaimana doanya? Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami berbuat salah karena ketidaksengajaan, karena kami kebodohan kami, karena ketidaksengajaan kami. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami ujian ya Allah yang berat seperti sebagaimana ujian orang-orang yang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ini boleh, bukan minta ya Allah timpakan musibah kepadaku, enggak boleh. Atau kita ya Allah jangan kau bebankan cobaan kepadaku ya Allah, aku enggak mampu, enggak boleh. Intinya apa, Bu? Urusan ujian, urusan musibah itu kita yakini bahwa sepanjang hidup pasti kita akan mengalami. Meskipun tidak seberat para nabi dan rasul dan para sahabat, cuman tipe sekelas kita itu pasti akan kena sedikit ketakutan. Al-Baqarah 155 sampai 157. Kata Allah, sedikit gak banyak, enggak ibu? Umat Nabi SAW itu ujiannya kata Allah cuma sedikit. Rasa lapar, ketakutan, kekurangan, tidak selamanya. Walana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami pasti akan menimpakan kepada kamu sedikit rasa ketakutan, sedikit rasa kelaparan, sedikit kekurangan bahan makanan. Baik itu dari harta, dari kekayaan, dari fisik kita, dari buah-buahan, dari tanam-tanaman, dari bahan makanan. Itu semua pasti terjadi, tapi sedikit, gak banyak. Ibu maaf, tolong jujur. Bapak tolong jawab dengan jujur. Sepanjang hidup sampai sekarang, banyakkan menderitanya atau banyakkan senangnya? Jujur, banyakkan enggak mungkin 50-50. Banyakkan senangnya. Cuman kadang-kadang kalau susah sedikit itu ngeluhnya kebanyakan. Giliran senang banyak, syukurnya berkurang. Silahkan ibu. Tapi ingatlah, kita itu Allah yang mengatur. Dan pasti ada ujian sedikit, kekurangan, kelaparan, ketakutan dari harta, dari fisik, dari jiwa, dari bahan makanan. Ujung ayatnya Allah katakan apa? Wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa bu orang sabar itu ibu? Di ayat yang berikutnya, ayat 56-nya, 156-nya.
alladzina idza asabat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah orang yang benar. Kalau kena musibah, dia mengatakan, kami milik Allah, kami kembali kepada Allah. Musibah baik buruk itu semua adalah Allah. Maka kalau Anda kuat menghadapi musibah baik atau buruk, baik bersyukur, buruk bersabar, dan selalu yakin ini ketetapan Allah, apa jaminan Allah di 157-nya? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat, mendapatkan doa, keberkahan dari Allah, dan mendapatkan kasih sayang, mendapatkan ampunan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi ibu jelas di sini bahwasanya musibah, cobaan, ujian sama saja, itu bersatu. Tetapi azab hanya berlaku untuk nanti di yaumil akhir. Azab tidak berlaku di dunia. Azab itu hanya ada di neraka. Meskipun orang-orang kafir menantang supaya azab disegerakan, tidak. Tetap saja azab itu hanya ada di akhirat. Berbeda dengan zaman terdahulu, karena azab itu dimusnahkannya seluruh kaum, ibu. Maaf, umatnya Nabi Nuh diazab atau ditimpakan musibah? Azab, karena hancur semuanya tak tersisa, kecuali hanya orang beriman. Umatnya Nabi Lut diazab, umatnya Nabi Saleh diazab, umatnya Nabi Hud diazab, umatnya Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya diazab. Gak ada sisa, bu. Kalau umat Nabi Muhammad, kenapa ibu? Iya, bagi orang kafir di dunia diazab. Orang beriman tidak ada azab di dunia. Dan orang kafir pun tidak ada azab di dunia berupa fisik. Azabnya orang kafir itu justru terkadang berupa sebuah kenikmatan. Tapi azabnya adalah secara hati, akidah. Coba ibu lihat. Menurut ibu, saya akan buatkan contoh 2 orang nih, bu. Ada orang sebelah kanan saya namanya A, sebelah kiri saya namanya B. Si B ini, bu, luar biasa, hartanya melimpah ruah, kekayaannya luar biasa. Gak pernah susah lah katakanlah hidupnya, nikmat. Tapi dia durhaka kepada Allah, tidak pernah taat kepada Allah, tidak pernah mengakui Allah, kafir sepanjang hidupnya. Sementara orang yang kedua ini, bu, si A, subhanallah, hidupnya sangat miskin, sering kesusahan, banyak sulitnya, banyak menderitanya, tapi dia betul-betul dia taat kepada Allah sepanjang hidupnya. Siapa yang diazab menurut ibu? Yang ini dengan banyak penderitaan, kesusahan, dan cobaan bertubi-tubi, atau yang ini dengan kenikmatan melimpah ruah? Mana yang diazab? Jadi harta yang dirasakan orang kafir itu apa? Kesuksesan yang diraih orang kafir itu apa? Anak-anak keturunan yang keren, yang sukses itu apa? Azab menurut Allah. Surat 9, Surat At-Taubah. Lihat ayat yang ke-55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Ibu, kan kadang-kadang ada orang beriman komen begini, orang kafir enak banget ya, sukses-sukses, kaya-kaya, hebat-hebat. Ngapain kita ngiri? Untuk apa? Gak ada gunanya, bu. Maka kata fala tu'jibka, kamu jangan terlalu kagum dengan harta mereka. Wa auladuhum, kamu jangan terlalu kagum dengan anak keturunan mereka yang hebat, yang sukses, segalanya ada. Kenapa, bu? Kenapa kita gak boleh kagum? Gak boleh takjub? Coba perhatikan di tengah ayatnya. Innama yuridullah, sesungguhnya tujuan Allah, kehendak Allah terhadap suksesnya mereka dengan harta kekayaan, suksesnya mereka dengan anak keturunan. Itu apa yang Allah inginkan? Liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hendak mengazab mereka, menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Saatnya habis waktunya di dunia, watazhaqa anfusuhum wahum kafirun. Mereka akan binasa, mereka akan melayang nyawa mereka dalam keadaan kekafiran. Siapa yang bisa nolong nanti di akhirat? Jadi saat itu, bu, saat mati tiba,
Apa gunanya harta dan kekayaan? Apa gunanya anak dan keturunan? Jadi yang dimiliki orang kafir itu sesungguhnya menurut mereka nikmat, menurut Allah azab. Maaf, boleh nggak ibu ngomong, orang kafir, lu lagi diazab kan pakai harta? Berani nggak ibu ngomong gitu? Dipukul ibu. Bukan kita yang bicara, Allah. Kenapa? Supaya kita jangan terlalu iri dengan mereka. Mereka memang cita-citanya dunia kok. Kalau kita cita-citanya apa, Bu? Dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka andai kata belum dapat dunia, ya sudahlah, cuman sementara. Nikmat dunia enggak dibawa kemana-mana. Subhanallah. Dengan demikian ibu, wajib kita sadari, musibah dari Allah, ujian dari Allah, bencana dari Allah, cobaan dari Allah, itu sesuatu yang pasti atau tidak pasti? Menimpa ke siapa? Sesungguhnya kepada seluruh manusia. Tapi akan menjadi ujian, musibah, cobaan hanya untuk orang yang bertakwa. Jadi nggak perlulah kita kemudian mencari-cari apa ini ya, ujian, musibah, nggak usah tanya-tanya begitu lagi, Bu. Sudah, nikmati saja ini dari Allah. Terserah Allah mau kayak yang jelas ini ketetapan Allah. Maka jika kita nerima dengan lapang dada, dikasih nikmat jangan terlalu sukacita lalu lupa Allah, dikasih susah jangan terlalu sedih lalu lupa Allah. Yang terpenting adalah mau nikmat, mau susah, ini semua dari Allah. Katakan yang terbaik dari Allah. Tinggal bersyukur saat kita dapat nikmat, bersabar ketika kita dapat musibah. Insya Allah sukses kita, Bu. Saya tutup dengan sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Ibu buka surat Al-Hadid, surat 57, ayat 22 dan ayat 23. Surat Al-Hadid, surat 57, ayat 22 dan ayat 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibatin, apa saja suatu musibah yang Allah timpakan. Bahasa Indonesia itu bencana ya, Bu. Sebetulnya bahasa Arabnya musibah. Ma asaba min musibatin, apa saja musibah yang Allah timpakan sebagai musibah. Fil ardi, yang menimpa di muka bumi ini. Wala fi anfusikum, atau musibah-musibah yang menimpai dirimu sendiri. Itu tidak mungkin, tidak, kecuali pasti terjadi. Illa fi kitabim min qabli an nabraha. Sudah Allah tetapkan sebelum Allah mewujudkannya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataba maqadirul makhluk. Allah telah menetapkan takdirnya makhluk. Kapan, Ibu? Subhanallah. Khamsina amma qabla ayyukhlaqal samawati wal ard. Ditetapkan takdirnya makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Siapa yang bisa merubah takdir? Makanya kita cuma disuruh beriman kan, Ibu? Aminu biqadar syarr wal khair. Beriman kepada takdir, baik takdir buruk atau takdir yang baik. Sudah, ini semua adalah ujian. Ini musibah, ini cobaan. Maka dikatakan tadi, apa saja musibah yang menimpa kamu, yang terjadi di muka bumi, yang terjadi pada dirimu sendiri, tidak akan terjadi kecuali sudah ditetapkan oleh Allah di kitab Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya ini bagi Allah sangat mudah. Kenapa Allah sampaikan ayat ini di ayat 23-nya? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kami sampaikan yang demikian, bahwa musibah itu pasti terjadi, agar ketika ada sesuatu yang luput dari kamu, pengen nikmat, nggak dapat nikmat, pengen kaya, malah sebaliknya, pengen sehat, malah sakit. Artinya luput sesuatu yang kita inginkan, jangan terlalu bersedih. Sedih boleh, Ibu?
boleh, tapi jangan meratap dan jangan sampai meninggalkan Allah. Sebaliknya, wala, dan jangan sampai tafrohu bima atakum. Apabila Allah berikan kepada kamu kenikmatan, jangan terlalu bersukacita, bergembira ria. Apa maksudnya, Bu? Sampai lupa Allah. Banyak orang dikasih sukses malah lupa Allah. Justru lagi menderita dekat Allah, giliran sukses lupa. Ada pula yang lagi sukses dia lupa Allah, giliran lagi menderita dekat. Atau sebaliknya, lagi sukses ingat Allah, lagi susah lupa Allah. Ini semuanya terhal manusia. Allah hanya menitipkan, jangan terlalu bergembira ketika mendapatkan kenikmatan, jangan terlalu bersedih ketika mendapatkan kesusahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka terhadap orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Ibu, apa kesimpulan kajian ini, Bu? Gak usah kita nanya apa ini ujian, musibah, coba gak usah ya, Bu ya. Gak usah menerka-nerka. Setiap apa yang Allah timpakan kepada kita, itu adalah sebuah musibah, ujian sebagai cobaan. Semua itu ketetapan Allah. Tetapi untuk azab, tidak ada azab bagi orang beriman. Azab hanya untuk orang kafir. Kapan adanya azab? Nanti di yaumil akhir. Maka setiap ada kata-kata azab, pasti Allah mengatakan azabun alim, azabun azim, azabun muhin, azabun harik. Yang namanya azab adalah siksaan neraka yang tidak pernah terhenti, terus menerus. Yang namanya nikmat bahagia adalah nikmatnya surga yang terus menerus, tidak pernah berhenti. Tinggal memilih mana yang kita inginkan. Tapi yang jelas, di dunia ada azab yang pedih, di akhirat ada menunggu azab yang pedih. Di akhirat ada menunggu nikmat dan ampunan. Tinggal kita mau yang mana. Saya tutup Ibu dengan sebuah ayat Al-Quran, surat yang sama tadi, surat 57. Coba Ibu merujuk kepada ayat sebelumnya, ayat 20. Ayat ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kehidupanmu di dunia itu seperti apa, Bu? Seperti permainan, senda gurau, bersenang-senang, berhias, berbangga-bangga sesama kamu, berbanyak-banyak mengumpulkan harta, kekayaan, anak, keturunan. Itulah dunia. Maka kehidupan dunia kita itu diibaratkan kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti petani yang menanam tanaman, kemudian turun air hujan dengan lebat. Lalu tanaman itu tumbuh dengan subur, sehingga apa? Menakjubkan, mengagumkan para petani yang menanamnya. Jadi Ibu, kita itu diibaratkan oleh Allah tanaman, Bu. Tanaman itu sepanjang hidup ada hama apa enggak? Ada. Supaya enggak kena hama gimana, Bu? Dijaga. Itulah hama kita sepanjang hidup, Ibu. Ya disemprot itu kan ya dijaga, Ibu, jangan dibiarkan. Itulah kita sepanjang hidup ada hama, ujian, musibah terus, yang penting kita jaga. Bukan disemprot disinfektan, Ibu, bukan. Kita jaga akidah kita jaga, jangan dikotori dengan kesirikan, jangan dikotori dengan kedzaliman. Maka itulah kita agar mengagumkan terus-menerus bisa dipetik hasilnya. Ibu, lihat tanaman, contoh saja padi yang ditanam oleh petani. Saat padi itu sudah menguning, berbuah dan menguning, apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sebagai petaninya, apa yang harus dilakukan? Panen. Kalau padi sudah menguning, dibiarkan gak dipanen, jadi apa, Bu? Tuh, kata Allah, ujung ayatnya. Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian kamu lihat tanaman itu lama-lama menguning, lalu menjadi layu. Kalau nggak dipetik juga, summa yakunu khutoma, nanti tanaman itu akhirnya mati. Ibu maaf, ini kita di sini yang hadir masih seger atau sudah mulai layu? Yang muda-muda masih seger, yang udah di atas 50 mah layu. Ngomong doang seger, Bu. Bener. Kulit udah layu, gigi layu, tenaga layu, sudah. Tahu, saya juga punya kok, Ibu.
Apa artinya Ibu? Kekuatan kita itu berbeda dengan zaman kita masih di bawah 40 tahun. Lagi top-topnya Bu. Saya yakin ibu-ibu yang hadir, makan sedikit kebanyakan jadi masalah. Kurang makan, masalah. Salah makan, masalah. Kurang tidur, masalah. Kebanyakan tidur, wong bantal aja kadang-kadang salah bantal, masalah. Itulah kita. Maaf, lama-lama dari layu jadi apa tadi? Khutoma, mati. Sebelum kita mati, sekarang saatnya kita petik Ibu. Apa yang kita petik? Pahala kebaikan melalui amal kebaikan kita. Nanti kalau sudah mati, di akhirat ada apa Bu? Coba perhatikan ujung ayatnya. Ada apa di akhirat? Wa fil akhirati, dan di akhirat itu ada azabun syadidun, ada azab yang sangat keras, wa maghfiratum minallah wa ridwan, ada ampunan Allah dan ridhonya Allah, yaitu surga. Jadi di akhirat nanti kalau kita mati, ada berapa Bu di situ yang menunggu kita? Enggak, cuma 2. Azab itu neraka, ampunan dan ridho surga. Ibu pengen kemana? Yang azab atau yang ampunan dan ridho? Mari cita-cita Anda kita buktikan. Insya Allah. Dah gak usah pusing lagi mikirin musibah, ujian, cobaan, azab. Gak usah Ibu. Yang jelas setiap kita sepanjang hidup akan mengalami musibah, mengalami ujian, mengalami cobaan. Dan kita di dunia gak pernah ada azab. Azab itu hanya di akhirat. Ada azab, ada surga. Allah menunggu. Yang Allah sebut pertama adalah azabun syadid, siksaan yang sangat pedih. Wa maghfiratum minallah wa ridwan, ada ampunan Allah dan ridhonya Allah. Di dunia mari kita cari ampunan dan ridho, berlomba-lomba untuk meraih itu. Semoga kelak kita bisa meraih surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, kehidupan dunia hanya permainan yang sementara, hanya permainan yang menipu, yang memperdayakan. Berarti musibah seburuk apapun, hanya permainan dunia. Nikmat sebaik apapun, itu pun hanya permainan dunia. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini, semoga membawa manfaat dan hikmah. Wallahu a'lam. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan Ibu. Ya. Ibu, kalimat la ilaha illallah apa harus terdengar oleh kita? Enggak Ibu. Ketika dia telah mengucapkan, dan yang paling tahu persis apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah, dicabut lemah lembut, kalau enggak ada yang tahu, cuman yang bersangkutan. Makanya tadi ayatnya gimana? Walau taro, jika kamu tahu. Enggak ada yang tahu Ibu. Sudah enggak ada begitu. Orang kafir yang paling zalim, orang Islam yang paling dolim, gak sholat, gak zakat, gak sodako, gak pernah menjalankan perintah Allah, itu ketika disadabnya itu luar biasa sakitnya. Tapi kitanya lihat gak ada azab. Contoh coba, Ibu lihat surat 75, surat 75. Ibu lihat dari ayat ke-22 atau dari ayat 21 sepertinya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat berapa itu? 22, 23 ya. Wajah-wajah orang beriman itu pada hari itu berseri-seri Bu, memandang wajah Rabbnya. Berseri-seri saat mau dicabut nyawanya, nanti ketemu dengan Allah lebih gembira lagi di surga. Tapi apakah kita yang belum mati melihat? Enggak. Yang tadi malaikat yang datang, assalamualaikum udkhulul jannah, kita lihat? Tidak. Tidak kita lihat. Yang bersangkutan merasakan. Sekarang gimana orang dolim, orang kafir, orang yang tidak beriman? Lihat ayat berikutnya, ayat 24-nya. Wa wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha basirah ila rabbiha tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Wajah-wajah mereka orang yang dolim, orang yang kafir, pada hari itu muram, biru, pucat, legam Ibu. Kenapa?
tadzunnu ayyuf'ala biha faqira. Hari itu saatnya dia sadar akan ditimpa malapetaka, sakratul maut yang sangat berat. Maka malaikat ngomong apa, Bu? Kalla, sekali-kali tidak. Idza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Apabila nyawanya mereka sudah di kerongkongan, ditanya oleh malaikat pencabut nyawa, siapa yang bisa menyembuhkan sakitnya sakratul maut? Jadi sakit yang tidak bisa disembuhkan hanya satu, sakitnya sakratul maut. Ila rabb, maka dahate wa dhanna annahu al-firaq. Dia cuman baru yakin ini saatnya berpisah dengan dunia yang selama ini dicintainya. Gimana, Bu, saat matinya, Bu? Gimana tuh di ayatnya? Wal taffatis saku bisak, betis kiri bertaut dengan betis kanan. Itu gambaran apa, Bu? Gambaran apa, Bu? Rasa sakit yang sangat luar. Maaf, apakah Ibu lihat orang itu gelencengan begitu? Gelencengan orang Jawa bilang ya, Bu ya. Betis kiri, betis kanan, betul apa gelebekan begitu? Kayak binatang ketika disembelih. Enggak, tenang-tenang aja dia, Bu. Enggak tuh, enggak berbuat apa-apa, cuman nafasnya aja cuma tenang. Tubuhnya kaku, Ibu. Jadi nggak bisa dilihat. Ini nggak bisa. Saya lihat orang itu husnul khotimah, wajahnya senyum. Orang kafir mati senyum juga banyak, Ibu. Itu orang matanya terbelalak. Abu Salamah ketika meninggal matanya terbelalak ke atas. Kenapa kata Rasulullah? Karena ruh itu akan dicabut dari mana arahnya, maka mata memandang ke arah mana dia dicabut. Yang paling mudah dicabut itu dari mana? Dari ubun-ubun. Tapi kan kita nggak tahu ubun-ubun apa bukan, yang nggak bisa, Ibu. Maka mata akan melihat. Mungkin dia sangat menahan kesakitan, tapi ini sakit terakhir digambarkan menuju surga. Sudah hilang kan, Ibu? Coba Ibu lagi kayak apa menderitanya, lagi kayak apa susahnya, dijanjikan nanti bonusnya akhir bulan 1 miliar. Aduh, sebulan kerja bakti nggak ada masalah, Bu. Kalau 1 bulannya 1 miliar di depan mata, ini surga apakah bisa dibayar 1 miliar? 2 dunia dan seisinya dipakai untuk menebus dosa biar masuk surga, ditolak oleh Allah. Demikian, Ibu, Allahu a'lam. Baik, saya rasa cukup, Ibu, kajian kita pada hari ini. Insyaallah semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasul. Yang salah saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Baik, Ibu, Bapak, mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.